Salam dan salam hormat, selamat pagi. Terima kasih karena pada pagi hari ini kita benar-benar merasa begitu diberkati Tuhan melalui pertemuan kita, bahkan ibadah kita online pada hari ini. Dan saya percaya bahwa kita sudah mempersiapkan diri kita senantiasa untuk terus duduk di kaki Tuhan dan mencari wajah Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat kembali beribadah dan kami dapat terus bersama-sama mendengar firman-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menyertai kami, Roh Kudus akan terus menjamah hati kami, dan urapan Tuhan itu turun di atas kami, dan kami akan mengalami berkat dan hadirat Tuhan dalam hidup kami, dan kami akan terus mengalami mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan atas pendengaran kami atas firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami benar-benar fokuskan hati kami hanya kepada Engkau saja, karena pertolongan kami datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada hari ini adalah terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada 3 misi iblis terhadap umat yang percaya kepada Tuhan, bahkan yang sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, misi iblis itu adalah dia datang untuk mencuri. Yang kedua adalah dia datang, misinya yang kedua itu adalah membunuh. Dan misinya yang ketiga adalah untuk membinasakan. Ya, tetapi Tuhan Yesus katakan dalam ayat ini mengatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini perbezaan yang kita lihat. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang, dikatakan di sini, dia akan memberikan supaya mereka mempunyai hidup, ya, dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bukan hanya diberi hidup saja, tetapi mereka akan mengalami kelimpahan. Ya, ini janji Tuhan. Nah, saya percaya saudara-saudara, ya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat senantiasa, sehingga kita masih dapat meluangkan masa untuk beribadah dengan penuh semangat, ya, dan juga dengan penuh komitmen kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa janji Tuhan untuk kita, ya, bahkan yang Tuhan sudah jadikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah kehidupan dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat misi iblis yang pertama. Misi iblis yang pertama itu adalah mencuri. Dia akan mencuri apa yang berharga di dalam diri kita. Nah, pada saat kita belum dimerdekakan oleh Tuhan, kita masih, ya, bagi iblis kita ini tidak mempunyai nilai.
sebelum kita dimerdekakan, ataupun sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak bernilai di pemandangan iblis. Dan pada masa yang sama juga, setan tidak begitu tertarik dengan diri kita. Tetapi setelah kita bersama dengan Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan Yesus, dan Dia telah membebaskan kita dari hukuman dosa, iblis sangat berminat dengan kita. Setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita dimerdekakan, setelah kita ditebus oleh darah Yesus, dan setelah kita dibebaskan daripada hukuman dosa, maka iblis sangat tertarik dengan pribadi kita. Karena ada perkara yang sangat berharga yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena Ia tahu kita telah diberi jaminan hidup kekal dan kita terlepas daripada hukuman. Saudara, misi iblis ialah mencuri barang yang berharga itu, yaitu damai sejahtera yang Tuhan telah berikan kepada kita. Setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, damai sejahtera Tuhan itu meliputi seluruh kehidupan kita. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka Ia berusaha, iblis berusaha untuk mencuri dan mendapat apa yang sudah kita miliki, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sehingga ia berusaha menggoda kita siang dan malam, saudara-saudara. Ini harus kita sadari dalam kehidupan kita. Sesuatu yang harus kita sadari, bahwa iblis mencari jalan untuk merampas sukacita yang ada di dalam diri kita. Damai sejahtera yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sebab itu, saudara-saudara, misinya yang pertama adalah dia punya misi untuk mencuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oleh karena kita telah dimerdekakan, oleh karena kita sudah menjadi milik Tuhan, oleh karena kita sudah ditebus, dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu, saudara, dalam firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana usaha iblis mau mencuri damai sejahtera Tuhan yang ada di dalam diri kita. Misinya yang kedua adalah iblis berusaha membunuh. Ini adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Iblis tidak merasa senang, saudara-saudara, dengan apa yang telah kita miliki. Dia tidak merasa senang. Dan dia berusaha merebut dan berusaha membunuh apa yang kita miliki. Merebut dan membunuh, berusaha untuk membunuh apa yang kita miliki, saudara-saudara. Apa yang kita miliki, yaitu damai sejahtera, kehidupan yang kekal. Iblis berusaha mencuri. Dan setelah ia berjaya, ia membunuh damai sejahtera yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Iblis akan mendakwa kita siang dan malam untuk tujuan mengambil dan membunuh damai sejahtera di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan menempatkan keraguan di dalam diri kita. Dia akan menuduh kita. Ini adalah pekerjaan iblis, sehingga kita menjadi ragu-ragu. Sehingga kita menjadi
tidak tenang dalam kehidupan kita. Kita menjadi cemas karena iblis senantiasa berusaha mengambil dan membunuh damai yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, saya percaya sebab itu kita harus berwaspada. Kita harus berjaga-jaga dan senantiasa berjaga-jaga di dalam doa kita. Berwaspada dalam doa kita setiap waktu agar kita beroleh kekuatan untuk terus berjuang mengikuti Tuhan dalam apapun untuk mempertahankan iman dan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Iman kita, pegangan kita saudara-saudara. Saya yakin dan percaya, sekalipun kita digoda oleh kuasa yang jahat, dituduh untuk mempengaruhi pemikiran kita untuk memikirkan perkara-perkara yang boleh membawa kita jatuh dalam iman kita, mendakwa kita, menuduh kita. Tetapi kita harus ingat, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah dibebaskan. Dan kita sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan sudah menguasai hati kita. Roh Kudus sudah mendiami hati kita. Kuasa Tuhan itu meliputi seluruh kehidupan kita, saudara-saudara. Sekalipun misi iblis sebenarnya ingin meruntuhkan iman kita. Saudara-saudara, misi iblis yang ketiga adalah membinasakan iman hidup kita. Membinasakan iman kita. Ini misinya. Di mana iblis merasa tidak senang. Dia sangat-sangat tidak senang, saudara-saudara. Itulah sebabnya iblis berjalan-jalan seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsanya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan, iblis itu merasa tidak senang. Siang malam berusaha untuk meruntuhkan, membunuh, membinasakan. Itulah sebabnya kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, iblis itu berjalan-jalan seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsanya sepanjang hari dan sepanjang malam untuk mencuri, membunuh, dan akhirnya membinasakan semangat kita untuk mengikuti Tuhan. Jangan kita menyerah kalah, saudara. Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Jaminan kita adalah kuasa darah Yesus. Tidak ada yang melebihi kuasa darah Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita, yang telah memerdekakan kita. Selama-lamanya kita menjadi kepunyaan Tuhan, karena Yesus sudah menguasai hati kita. Saudara-saudara, iblis nantiasa mencari kesempatan untuk mencari ruang, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini pekerjaannya siang dan malam. Tidak kenal penat dan lelah dan jemu, dan dia akan berusaha. Sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Walaupun iblis senantiasa mencari kesempatan untuk mencari ruang untuk mencuri, membunuh iman kita, yaitu kerinduan kita, membunuh kerinduan kita, semangat kita untuk mengikuti Tuhan, mencari Tuhan, dan akhirnya membinasakan segala kerinduan kita dan iman kita, sehingga lumpuh dan kita tidak mampu lagi untuk berdiri. Oleh karena, saudara-saudara, kita lihat di sini, kita percaya kepada Tuhan karena iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan oleh karena kuasa kematian Tuhan Yesus. Dia hanya mampu mengaum, menakutkan, tetapi dia tidak berkuasa untuk merebut kita di dalam tangan Tuhan. Karena setelah kita percaya kepada Tuhan, kita telah menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Karena ada Yesus dalam diri kita. Karena kuasa Yesus ada di dalam diri kita, saudara-saudara. Ya. Saya percaya, sebab itu saudara, kita perlu senantiasa berdoa. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang patut kita lakukan? Tindakan yang perlu kita lakukan dengan segera adalah harus senantiasa berdoa. Setiap waktu untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Memohon belas kasihan dari Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita tepat pada waktunya. Supaya iman kita tidak akan gugur. Supaya iman kita tidak akan lemah. Supaya iman kita tidak akan goyah. Tetapi tetap kuat. Harus kuat. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita senantiasa bersemangat untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kekuatan kita yang kita miliki adalah dari Tuhan sendiri. Ya, sebab itu kita perlu saling mendoakan di antara satu dengan yang lain supaya kita kuat dan teguh di dalam iman kita. Saling memerlukan, saling memperlengkapi di antara satu sama yang lain. Kita saling mendoakan supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita menjadi kuat, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan iblis. Karena iblis berusaha untuk memusnahkan kita. Firman Tuhan mengatakan kita harus berjaga-jaga. Kita harus berdoa. Itu yang mampu kita lakukan, saudara-saudara. Karena kita memiliki Allah yang maha besar. Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah yang kita sembah. Saudara-saudara, ada banyak perangkap iblis untuk menjatuhkan iman kita. Sebab itu kita harus berhati-hati dan senantiasa membaca firman Tuhan sebagai kekuatan rohani kita. Firman Tuhan sebagai senjata rohani kita, saudara-saudara. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itu adalah merupakan pegangan kita. Saudara-saudara, karena iman adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Iman karena kita membaca firman Tuhan. Iman timbul karena kita membaca firman Tuhan. Daripada perkataan firman Tuhan. Dari kata-kata Tuhan sendiri. Saudara-saudara, apa yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan di akhir zaman ini adalah kita saling mendoakan.
kita saling membantu, memperlengkapi. Ya, ini adalah sangat penting. Karena kita tahu di akhir-akhir ini ada banyak cara iblis mau menjatuhkan iman kita, boleh melemahkan iman kita melalui apa yang sedang terjadi pada hari ini di sekitar kita. Yang sekarang ini terjadi boleh melemahkan kita, mengelirukan kita, membuat kita merasa bingung dan sebagainya. Ini adalah semuanya pekerjaan iblis. Apa yang patut kita lakukan, saudara? Kita harus berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan sebagai kekuatan kita, kekuatan dalaman kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya ada banyak cara iblis mau meruntuhkan iman kita. Ada banyak taktik yang iblis gunakan. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita. Karena Yesus telah menang di atas kayu salib, mengalahkan kuasa kegelapan. Saudara-saudara, kita perlu mempertahankan iman kita. Karena iman itu adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di akhir zaman ini, bahkan pada waktu-waktu sekarang ini, ada banyak orang yang masih meragukan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan mau supaya kita senantiasa kuat, berpegang kepada iman kita. Sekalipun kita senantiasa diserang oleh kuasa-kuasa yang jahat, tetapi saya percaya bahwa kita telah diberi kemenangan yang mutlak karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang begitu baik, bahkan begitu jelas untuk kami. Setelah kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa banyak cara iblis ingin meruntuhkan iman kami, membuat kami menjadi ragu-ragu, dan boleh membuat kami menjadi bingung. Tetapi karena firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi pegangan kami, dan kami beriman kepada janji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, berkati seluruh umat-Mu Tuhan, yang telah mendengar firman Tuhan yang singkat ini, supaya mereka mengalami kekuatan baru daripada Tuhan, dan mengetahui akan kuasa Tuhan yang lebih besar daripada penguasa yang ada di dunia ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Roh Kudus akan menerangkan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus akan terus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami beroleh hikmat daripada Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas pendengaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.